Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mind mapping kami yang berjudul Urgensi Niat dalam Belajar. Sebelum ke pembahasan, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Wahyu Dwi Ilyasa, Hidayatun Nida Khofiyati, dan Elva Bella Ersalina. Pada materi urgensi niat dalam belajar telah terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat niat dalam belajar. Yang kedua, keberhasilan pendidikan masa depan. Yang ketiga, tujuan belajar. Dan yang keempat, strategi belajar. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat niat dalam belajar. Niat merupakan kunci dari setiap amal dan ibadah. Niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan. Niat juga adalah kehendak atau keinginan melakukan sesuatu, dan niat juga dapat diartikan sebagai janji melakukan suatu hal. Selanjutnya, niat menurut bahasa Arab dapat diartikan menginginkan sesuatu dan bertekad hati mendapatkannya. Dan niat dalam bahasa Arab bisa diartikan juga sebagai kehendak melakukan tanpa keraguan dalam pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan niat di dalam asma Allah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh yakin, maka akan bertasbihlah gunung-gunung, hanya saja ia tidak dapat mendengarnya. Hal inilah yang memberikan pemahaman mengapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi kalimat pembuka setiap mengawali sesuatu. Selanjutnya, keberhasilan pendidikan masa depan. Poin pertama yaitu observasi. Mengamati aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan masa depan dengan melakukan sebuah observasi. Selanjutnya, aspek observasi. Memahami aspek observasi, bergesernya sistem pendidikan, persoalan degradasi moral, dan kurikulum kognitif. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan konflik, yaitu melakukan perbaikan dengan mencari akar permasalahan dan juga menelaah tujuan pendidikan sesuai dengan proporsinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan belajar. Belajar merupakan suatu proses tingkah laku yang dibatasi oleh faktor pengalaman. Berikut tujuan belajar menurut pandangan beberapa ahli, pertama yaitu pandangan dari Comenius yang mengatakan bahwa belajar adalah persiapan menuju ke Tuhan, di mana meliputi pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelektual. Untuk yang kedua yaitu pandangan John Locke, yaitu belajar adalah berdasarkan pengalaman dengan cara induktif melalui indera sambil bermain-main melalui permainan anak akan memperoleh pengalaman itu sendiri. Yang ketiga yaitu belajar menurut Rousseau, yaitu dimana belajar adalah pendidikan dapat memberi kesempatan kepada anak untuk memiliki kemampuan menggunakan daya pikirnya. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut J.H. Pestalozzi, yaitu mengatakan bahwa belajar adalah suatu pengalaman dan pengamatan yang dapat memberikan kesan mendalam pada anak. Pembelajaran lebih memberikan penekanan pada pendidikan keluarga karena keluarga merupakan sendi dari berbagai lingkungan pendidikan. Untuk yang kelima yaitu menurut F.W.A. Froebel yang menekankan bahwa pembelajaran melalui permainan yang membangun, mendidik bukan paksaan dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Untuk yang keenam yaitu pandangan dari Skinner yang mengatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan pada seseorang yang disebabkan karena adanya peluang munculnya respon. Untuk yang ketujuh yaitu pandangan menurut Robert M. Gain yang mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan, namun informasi dasar atau keterampilan sederhana yang dipelajari mempengaruhi terjadinya belajar yang lebih rumit.
Untuk yang kedelapan yaitu belajar menurut Piaget, yaitu seorang psikologis Swiss yang mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan struktural yang saling melengkapi antara proses penyesuaian dan penyusunan kembali. Untuk yang kesembilan yaitu menurut Henry E. Garrett yang berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam jangka waktu yang lama melalui latihan yang membawa terjadinya perubahan dalam diri sendiri. Untuk yang ke-10 yaitu menurut Lasser DeCrow yang mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Yang ke-11 yaitu belajar menurut Carl R. Rogers yang mengatakan bahwa belajar adalah kebebasan atau kemerdekaan untuk mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-12 yaitu belajar menurut pandangan Benjamin Bloom yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan kualitas, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup sebagai individu. Untuk yang ke-13 yaitu belajar menurut pandangan Jerome S. Bruner yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu cara bagaimana orang untuk memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara efektif. Untuk yang terakhir yaitu menurut Edward L. Thorndike yang mengatakan bahwa belajar adalah asosiasi suatu stimulus yang akan menimbulkan respon tertentu. Dari berbagai pandangan ahli di atas berbeda-beda, namun dari perbedaan tersebut dapat memiliki persamaan, yaitu belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seorang berdasarkan praktek atau pengalaman individu tersebut. Selanjutnya, strategi belajar. Cara belajar individu yang tak sama, yaitu dengan cara suasana belajar akan efektif jika menggunakan strategi belajar. Kemudian metode pembelajaran yang beragam dan cara belajar individu yang khas, dimulai dari umur, kebiasaan, lingkungan sosial, motivasi, ketersediaan sarana prasarana, tujuan belajar menjadi penyebab perbedaan tiap individu. Kemudian peserta didik perlu menemukan gaya belajar sesuai minat dengan mengetahui konsep strategi belajar. Strategi belajar merupakan metode dalam mencapai pembelajaran yang berguna. Kemudian metode yang dipakai peserta didik untuk belajar merupakan strategi belajar. Untuk menghidupkan suasana belajar, yaitu antara lain yang pertama menciptakan suasana positif, yang kedua mempunyai tempat dan suasana nyaman, yang ketiga mencari berbagai macam sumber belajar, dan yang terakhir dikit demi sedikit. Sekian pembahasan dari kami terkait urgensi niat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.